ketemu lagi menjelang Ramadan atau tidak. Maka sesuai keinginan ibu-ibu saya jelaskan hari ini. Malam Lailatul Qadar itu dia punya ciri-ciri. Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Yang pertama, malam itu terletak pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, malam itu tidak turun hujan. Jadi kalau malam 23 hujan berarti bukan malam Lailatul Qadar. Oke. Yang ketiga, malam itu tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Kalau sekarang nggak pakai AC pengap, pakai AC terlalu dingin, ya bingung kita. Tapi khusus pada malam Lailatul Qadar cuaca sejuk. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar wayanzulunal malaikah, malaikat turun ke permukaan bumi, dan satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan memberikan kesejukan udara yang ada di bumi. Dan kemudian besok paginya matahari tak terlalu panas. Kenapa? Karena malaikat kembali lagi ke atas langit dan ke cahaya matahari tertutupi oleh sayap-sayap malaikat. Inilah malam Lailatul Qadar. Saya berikan ilmunya sekarang, diamalkan alhamdulillah, adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian tak turun hujan, tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Besok paginya itu tidak terlalu deras, tidak terlalu panas, dan malam itu air laut terasa hambar, bisa dirasakan oleh banyak orang. Tapi janganlah setelah ini Lailatul Qadar ibu pergi ke rumah yang ngapo cari air lawi, jangan. Ibadah sajalah di sini betul-betul ya. Ibadah ajalah di sini betul-betul ya. Yuk healing kapan? Healing malam Lailatul Qadar. Jangan, ibadah aja betul-betul di sini. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu komposisinya. Jadi nanti ibu makanya di Mekah itu dia makin ke ujung makin rame. Kalau kita kan terbalik. Tarawih hari pertama penuh masjid. Luar biasa. Halo guys, aku tarawih nih. Macam dia aja yang tarawih. Halo besti, aku lagi tarawih nih. Macam orang lain tak tarawih, ya kan? Hari 10 hari pertama minta ampun dahsyat. Berdoa macam ni dipoto pula. Foto aku. Baca Quran, foto aku baca Quran. Ya kan? Itu aktivitas 10 hari pertama di bulan Ramadan, ya kan? Foto aku udah bagus belum? Muka aku foto aku. Ulang lagi, bibirnya tembem. Jadi kalau gemuk yang disalahkan tukang moto, bukan yang difoto. Saya tuh bingung ya, kalau orang difoto nggak mau gemuk tuh gimana ceritanya, ya kan? Udah kasihan saya nengok handphonenya, gimana ya kan? Mau disudut dari Sidratul Muntaha dia baru kurus ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita di Indonesia ini 10 hari pertama itu rame, 10 hari kedua sepi, 10 hari ketiga orang-orang mau mati aja lagi ya datang. Ibu-ibu aja lagi ya kan. Nah itu karena kita salah paham. Kalau mau dipilih ibu-ibu ya, kalau mau dipilih, tapi enggak lah ya, kita pengennya sampai akhir itu kita full ya. Tapi kalau mau dipilih itu paling baik 10 hari terakhir. Karena 10 hari terakhir itu ada malam Lailatul Qadar. Nah, ngapain kita pada malam Lailatul Qadar ibu-ibu? Cobalah itikaf seperti nisfu Sya'ban tadi. Kan tadi nisfu Sya'ban kita beritikaf. Ya, malam nisfu Sya'ban kita zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Pada malam Lailatul Qadar datang kita ke masjid, orang tarawih sampai jam 9, duduk sampai jam 10 minimal. Diam sendiri nyudut. Ya, ngapain? Zikir, ingat kekurangan diri, istighfar, baca Quran, sholawat. Itu aktivitas kita di dalam malam Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Oke? Ini yang pertama, komposisi bulan Ramadan. Yang pertama apa tadi? Adalah adanya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, komposisi bulan Ramadan yang kedua adalah malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi begini Bu, coba jawab pertanyaan saya, salah nggak apa-apa. Ada dalil yang bunyinya begini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan gitu kan? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu kan
Ramadan itu kan panjang toh, 30 hari. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi Ramadan itu kan panjang. Kapan diturunkan Al-Quran di antara yang panjang ini? Jawabannya adalah inna anzalnahu fi lailatil. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar tadi malam keberapa? 21, 23, 27, 29, 25. Nah, saya tanya, ibu memperingati nuzul Quran malam keberapa? 20. Nuzul Quran tanggal berapa biasanya di masjid-masjid? 17 Ramadan. Kan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Lalu kenapa ibu memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Pertanyaannya paham? Jawabannya entahlah. Orang masjid yang salah. Enggak gitu ya. Oke, jadi kan gini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Nah, di antara 30 malam Ramadan, kapan diturunkan Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatil qadar, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Pertanyaannya, kenapa orang Indonesia suka melakukan Lailatul Qadar nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Jawabannya begini. Saya pelan-pelan aja, ini agak susah. Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz namanya. Lauhil Mahfuz ini tempat tercatatnya jodoh, amal baik, amal buruk, takdir, rezeki, itu Lauhil Mahfuz namanya. Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada yang lihat, makanya ragu dia tanggal berapa. Paham? Yang kedua adalah Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz, diambil oleh malaikat Jibril, dibawa kepada Rasulullah. Surat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang Rasul ambil dari Gua Hira, itulah pada malam 17 Ramadan. Jadi Rasulullah kah bertahanus ke Gua Hira. Ibu-ibu masih muda-muda, kalau pergi umrah mainlah ke Gua Hira. Gua Hira itu dekat saja. Ibu naik taksi dari hotel ke Jabal Nur, ibu ndaki ke atas. Kalau Gua Hira dekat saja, cuma 2,5 jam naik. Ibu bisa lihat di mana. Iya kan? Cuma naik 2,5 jam saja di atas. Naik jam 3, nanti jam 5 sholat subuh di atas. Ya, sholat subuh di atas di Gua Hira. Itu tempat di mana Rasulullah menerima wahyu pertama. Nanti ibu turun, jadi ibu bisa lihat Mekah dari malam dan pagi. Melihat Mekah dari pagi itu bagus sekali. Sambil kita bertadabbur melihat di mana Rasulullah menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi. Itulah pada malam 17 Ramadan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya mau jelaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan dari Allah, dari malaikat Jibril, dibawa kepada Muhammad sampai kepada Rasulullah, itu tidak mudah, Bu. Nih ya, kasihan kita nengok Rasulullah itu, Bu. Makanya kita ini move on lah lagi ya. Udahlah, kita banyak aja lah mencari kehidupan akhirat kita, karena sulit, Bu. Al-Quran itu turun 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, 77.429 kata, dan 313.000 huruf. Itu diterima oleh Rasulullah selama 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, kemudian 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Saya pengen sampaikan, Rasul ketika menerima wahyu itu, Rasulullah ketika menerima wahyu itu susah, Bu. Karena wahyu itu datang dari gerincengan lonceng, peka telinganya, Bu. Wahyu itu datang kadang-kadang langit terbelah 2. Kadang-kadang wahyu itu datang dengan cara Jibril ngomong dari balik langit. Makanya hampir setiap wahyu datang itu Rasulullah mendemam, Bu. Kasihan, Bu, Rasulullah itu. Hampir setiap wahyu datang Rasulullah itu ketakutan. Wahyu itu datang, Bu, nggak pikir-pikir, Bu. Bahkan yang sering saya ceritakan ke jemaah, yang tidak pernah saya lupakan adalah, bayangkan kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, ibu akan ketemu dengan namanya Masjid Kiblatain, ya, Masjid 2 Kiblat.
Kadang-kadang ada tour travel berhenti, kadang-kadang tidak. Kenapa dia dinamakan masjid kalau kiblatan satu kiblat, kalau kiblatain itu dua kiblat. Kenapa? Sejarahnya begini Bu. Dulu kan kiblat kita ke Masjidil Aqsa, betul ya? Maka ketika Rasulullah sholat 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, Rasul menghadap ke Masjidil Aqsa. Baru rakaat kedua langsung turun wahyu Bu. Lagi sholat turun wahyu Bu. Kasihan kita dengan Rasulullah, itu pasti bingung loh itu. Apa bunyi wahyunya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Lagi sholat 2 rakaat, hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Bingung itu Bu. Akhirnya Rasulullah hadapkan ke Masjidil Haram. Makanya 2 rakaat pertama ke Aqsa, 2 rakaat kedua ke Al-Haram. Makanya namanya masjid kiblatain, masjid 2 kiblat. Lagi solat turun wahyu. Bayangkan, ibu jangankan lagi solat turun wahyu, paket datang lagi solat pening kepala ibu. Paket, tunggu. Nah, ini turun wahyu Bu, luar biasa.